Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda Rizky Ayu Ramadhani. Saya dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dengan ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap aktivitas belajar siswa dengan tema indahnya beragama di negeriku pada siswa kelas 4 SDN Kembangan. Dari bab pertama, yaitu pendahuluan, terhadap ada 4 materi yang saya akan jabarkan. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, keberhasilan pendidikan tidak lepas dari proses belajar mengajar yang di dalam meliputi beberapa komponen yang saling terkait, antara lain guru atau pendidik, siswa atau peserta didik, materi yaitu bahan ajar, media, alat atau sarana pembelajaran, dan metode pembelajaran atau pola penyampaian bahan ajar. Dalam proses belajar, mengajar siswa mendapatkan sejumlah pengetahuan, nilai keteladanan yang membentuk sikap serta keterampilan yang berguna baginya dalam menyikapi berbagai permasalahan kehidupan. Dalam proses belajar mengajar akan terorganisir dengan baik apabila terdapat kesiapan siswa dengan segala potensinya yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta Korea mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang mendukung pemberdayaan seluruh potensi yang ada dimiliki oleh siswa. Guru sebagai perancang pembelajaran sebenarnya dapat memilih metode yang sesuai dengan materi serta strategi pembelajaran yang digunakan untuk mendukung kelengkapan penyajian materi. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode konvensional sudah tidak efektif lagi pelaksanaannya karena tidak mampu meluluhkan motivasi belajar siswa. Sebab dengan metode pembelajaran yang menarik tentu akan membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai akan berdampak pula pada hasil pembelajaran tematik tersebut. Guna mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya metode pembelajaran yang mengedepankan proses belajar dan mengutamakan aktivitas menyenangkan bagi siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Salah satu metode tersebut adalah role playing atau metode bermain peran. Role playing juga disebut dengan istilah sosiodrama yang merupakan metode pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk memainkan peran yang berkaitan dengan pokok kajian yang disampaikan. Salah satunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Salah satunya kelebihannya yang menurut Nana Sujana 2009 halaman 89 yaitu 1. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang saling untuk dilupakan. 2. Sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. 3. Membangkitkan gairah dan sangat optimis dalam diri siswa serta menemukan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. 4. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalam dengan penghayatan siswa sendiri. Dan yang kelima, dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja. Rumusan masalah. Adakah pengaruh signifikan di dalam pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap belajar siswa dengan tema indahnya keberagaman di negeriku pada siswa kelas 4 SDN Kembangan? Untuk yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dalam pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap belajar siswa dengan tema indahnya keberagaman di negeriku pada siswa kelas 4 SDN Kembangan. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. 1. Bagi guru,
Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah masukan tentang penggunaan metode belajar yang dapat menumbuhkan minat belajar siswa dalam menerima materi pembelajaran yang sedang diajarkan dan dapat dijadikan sebuah masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang lebih baik dan dapat dijadikan sebagai suatu masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di SDN Kerembangan, Taman Sidoarjo. Yang ketiga, bagi peneliti. Dari peneliti ini diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian yang lebih baik dan benar. Yang keempat, bagi peneliti lain. Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan desain penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. 1. Hasil belajar tematik. 2. Metode role playing. 3. Kerangka berpikir. Dan 4. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hasil belajar tematik. Perkembangan suatu bangsa dapat ditentukan dan dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan pada bangsa tersebut. Jika pendidikan bangsa itu baik, maka dapat dikatakan pula perkembangan bangsa itu baik. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat mengembangkan suatu bangsa. Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yaitu dengan cara menerapkan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 di sekolah. Pada pembelajaran kurikulum 2013 dilaksanakan dengan pembelajaran tematik. Yang ada seorang pendapat yang bernama Rusman tahun 2012 pada halaman 254 menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu atau integrated interaction atau suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menekan konsep seperti prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Dengan begitu, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang kemungkinan peserta didik untuk terlibat aktif sehingga dapat menemukan konsep materi tersendiri. Yang kedua, metode role playing. Menurut Jojo Suradisastra dan kawan-kawan tahun 1991 pada halaman 91, metode adalah suatu cara yang digunakan oleh guru menyampaikan materi satu mata pelajaran tertentu kepada peserta didik agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa metode mengajar adalah metode yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung agar tujuan tercapai secara efektif. Dengan sehubungan itu, peran guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Model pembelajaran role playing adalah salah satu model pembelajaran interaksi sosial yang menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif melalui personalisasi dengan cara memberikan peran-peran tertentu kepada siswa dan mendramatisasikan peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Menurut Setiawati 2011 pada halaman 231. Begitu pula menurut Hamzah B. Uno tahun 2010 pada halaman 26 mengatakan bahwa role playing atau bermain peran sebagai suatu model pembelajaran yang bertujuan membantu siswa menemukan jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Sedang menurut H.D. Sujana 2005 pada buku 134, tujuan penggunaan role playing adalah untuk mengenalkan siswa mengenai peran-peran yang
ada di dalam dunia nyata. Dengan begitu pula, dengan melakukan metode ini, diharapkan peserta didik dapat menjadikan pengalaman yang diperankan oleh peserta didik yang lain. Sejalan dengan itu, salah satu tujuannya yang dikemukakan Nana Sujana tahun 2004 pada halaman 84 adalah 1. Siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. 2. Siswa dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. 3. Siswa dapat belajar bagaimana keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. 4. Merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Dengan begitu, metode role playing dapat juga adanya kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari role playing, metode role playing sebagai salah satu varian dari metode yang dapat digunakan dalam pengajaran juga memiliki seperti metode lain. Menurut Saiful B. Jamara dan Aswan Zain tahun 2006 pada halaman 89 adalah 1. Melatih peserta didik memahami isi bahan yang didramakan. 2. Peserta didik akan terlatih dan berinisiatif untuk kreatif. 3. Bakat siswa akan terpupuk sehingga dapat memunculkan bakat seni drama. 4. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina sebaik-baiknya. Yang kelima, siswa menjadi terbiasa menerima dan membangun tanggung jawab dengan sesamanya. Yang keenam, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Yang kedua yaitu kelemahan. Setiap metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas memiliki kelemahan. Begitu juga dengan penerapan metode role playing ini. Kelemahan-kelemahan yang telah diuraikan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir penggunaan metode role playing ini agar pembelajaran dapat berhasil. Salah satunya menurut Hamdayama tahun 2015 pada halaman 191 memiliki kelemahan antara lain 1. Banyak memakan waktu. 2. Memerlukan tempat yang luas. 3. Kelas selain merasa terganggu oleh suara para pemain dan tepuk tangan penonton atau pengamat. Kelemahan-kelemahan yang telah diuraikan, ada beberapa hal yang dilakukan untuk meminimalisir penggunaan metode role play ini menjadikan pembelajaran dapat berhasil. 1. Naskah drama dirancang lebih singkat. 2. Penataan meja dan kursi diatur sedemikian agar kapasitas tempat yang digunakan cukup untuk siswa. 3. Guru harusnya memberi arahan yang jelas sebelum pembelajaran tersebut dimulai. Prosedur penggunaan role playing menurut Saiful B. Jamara tahun 2006 pada halaman 89. 1. Tetapkan dahulu masalah sosial yang menarik perhatian siswa. 2. Ceritakan kepada kelas peserta didik mengenai masalah dalam konteks cerita. 3. Tetapkan siswa yang bersedia untuk memainkan perannya di depan kelas. Yang keempat, jelaskan kepada pendengar mengenai peranan mereka pada metode role playing. Yang kelima, beri kesempatan beberapa menit kepada peserta didik untuk berunding sebelum memainkan peran. Yang keenam, akhiri metode ini dengan diskusi kelas untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, menilai hasilnya dalam diskusi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah metode role playing. Langkah-langkah metode role playing ini dalam di Jamara tahun 2002 adalah 1. Memilih masalah. Guru mengemukakan masalah yang diangkat dari kehidupan peserta didik agar mereka dapat merasakan masalah itu dan terdorong untuk mencari penyelesaian. 2. Pemilihan peran sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Mendeskripsikan karakter dan apa yang harus dikerjakan oleh pemain. 3. Penyusunan tahap-tahap role playing. 4. Menyiapkan pengamat. Pengamat dari kegiatan ini adalah semua siswa yang tidak menjadi pemain atau peran. Yang kelima, pemeran. Pada tahap ini, para peserta didik mulai bereaksi sesuai dengan peran masing-masing dan sesuai dengan apa yang terdapat pada skenario role playing. Yang keenam, diskusi dan evaluasi. Mendiskusikan masalah-masalah serta pertanyaan yang muncul dari siswa.
Yang ketujuh, pengambilan kesimpulan dari role playing yang telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan kerangka berpikir yang saya buat, yaitu dari rumusan masalah yang ditanyakan pada skripsi ini, yaitu apakah ada signifikan yang terdapat hasil belajar dari model tersebut. Sedangkan kita sudah jelaskan di kajian teori yang menjelaskan apa itu hasil belajar, tematik, metode role playing, dan langkah-langkahnya ataupun prosedurnya yang sebelumnya saya jelaskan. Setelah itu kita teliti dari pengamatan dari siswa untuk melakukan praktek yang kami buat, yaitu kita simpulkan sementara, yaitu dengan pembagian sebelum pembelajaran, gimana anak-anak sebelum kita menerapkan metode ini. Setelah itu kita tes kembali pada saat sudah diterangkan dengan bermain metode ini, seperti indahnya keberagaman di negeriku. Pada tema itu kita menggunakan metode role playing, dan kita akan selanjutnya memberikan soal kepada siswa untuk melihat hasilnya, apakah mereka sudah paham tentang materi ini yang dijelaskan dari metode role playing daripada sebelumnya. Hipotesis dari penelitian yang saya buat adalah penggunaan metode role playing diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dari pembelajaran tematik ini pada siswa kelas 4 di SDN Kerembangan, Taman Sidoarjo. Menuju bab 3, yaitu ada 6 poin yang tersedia, yaitu pendekatan penelitian dan jenis penelitian, 2. tempat dan waktu penelitian, 3. populasi dan sampel, 4. teknik pengumpulan data, yang kelima instrumen penelitian, dan yang terakhir analisis data. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positifisme, biasanya digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian. Data penelitian yang digunakan berupa angka serta analisis, sehingga disebut dengan metode kuantitatif. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang mengatakan yaitu Sugiono tahun 2010 pada halaman 14. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Peneliti ini menguji secara langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, serta menguji hipotesis hubungan sebab akibat yang dikemukakan oleh Nana Saudi Sukmadinata tahun 2010 pada halaman 194. Dan selanjutnya yang kedua, tempat dan waktu penelitian. 1. Adanya ketersediaan dari pihak sekolah, yaitu SDN Kerembangan, Taman Sidoarjo, untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. Yang kedua, SDN Kerembangan Sidoarjo Taman memenuhi persyaratan dan layak untuk dilaksanakan penelitian eksperimental, salah satunya dengan memiliki kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang ketiga, murid kelas 4 belum pernah menerapkan metode role playing dalam proses pembelajaran tema indahnya keberagaman di negeriku yang akan kita terapkan. Yang ketiga, populasi dan sampel. Hasil observasi dapat dikatakan heterogen jika kurang untuk menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dilakukan pengundian secara acak dari kedua kelompok tersebut. Penentuan yang dilakukan secara acak dimaksudkan agar mengurangi bias subjek dalam rancangan penelitian ini. Perhitungan uji homogenitas dilakukan dari hasil nilai pretest yang dilakukan oleh siswa kelas 4. Jika pada hasil uji homogenitas menunjukkan kedua kelompok tidak homogen, maka dilakukan pendekatan silang pada kedua kelompok tersebut. Pendekatan silang maksudnya setengah periode, misalnya kelompok A dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok B dijadikan sebagai kelas kontrol. Adapun syarat atau ketentuan analisis hasil observasi dijelaskan sebagai berikut. 1.
Jika analisis hasil lebih kecil dengan taraf signifikan 5%, maka populasi dinyatakan homogen sehingga dapat langsung menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang kedua, jika analisis hasil lebih besar dengan taraf signifikan 5%, maka populasi dinyatakan heterogen sehingga perlu memberikan perlakuan silang kepada kedua kelompok agar tidak menimbulkan bias subjek. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Step pertama yaitu tes hasil belajar yang dikembangkan oleh Suharshimi Arikunto 2010 pada halaman 266 menyatakan bahwa tes untuk manusia adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar atau prestasi. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan sebuah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikemukakan oleh Zainal Arifin 2012 pada halaman 153. Yang kelima, instrumen penelitian. Validitas instrumen hasil belajar. Instrumen dinyatakan valid jika dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Instrumen tes pada penelitian ini berupa soal pilihan ganda. Soal tes digunakan untuk mengetahui apakah materi dari guru telah dipahami oleh siswa. Soal yang sama diberikan kepada pre-test dan post-test. Materi tes yang digunakan yaitu tentang indahnya keberagaman di negeriku. Yang kedua, validitas lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk menilai sikap siswa selama perlakuan berlangsung. Dalam menentukan variabel yang diamati dan menyusun instrumen observasi, perlu diingat bahwa semakin banyak objek yang diamati, maka pengamatan semakin sulit dan hasil menjadi tidak teliti. Dikatakan oleh Suharshimi Arikunto 2010 pada halaman 273. Yang keenam, analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Statistik deskriptif merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa dimaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dinyatakan oleh Sugiono tahun 2010 pada halaman 208. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan dalam penyajian data hasil belajar kognitif. Yang kedua, kriteria kategori skor. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini tentang skor skala sikap pada lembar observasi. Analisis data untuk skala sikap dapat dilakukan terhadap keseluruhan instrumen maupun analisis per bagian yang dinyatakan oleh Suharshimi Arikunto 2010 pada halaman 270. Analisis data skala sikap pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Maka peneliti terlebih dahulu menentukan skor yang digunakan untuk setiap nomor item dalam lembar observasi sikap. Skor yang digunakan dalam menilai setiap nomor item adalah rentang skor 1 sampai 3. Penilaian yang digunakan adalah alternatif penilaian 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah sesuai dengan pengelompokan skor. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.